Di seluruh penjuru dunia, ada makhluk-makhluk luar biasa yang keberadaannya hampir tak terlihat. Mereka tersembunyi di hutan lebat, pegunungan terpencil, hingga kedalaman laut yang gelap. Inilah 10 hewan paling langka di dunia. Hewan-hewan yang hanya tersisa dalam jumlah sedikit, dan mungkin kelak hanya tinggal cerita saja. Di wajah bumi ada makhluk yang hampir hilang selamanya. Badak putih utara. Dahulu, hewan besar ini berkeliaran bebas di padang sabana Afrika Tengah, dari Sudan hingga Kongo. Namun kini, hanya 2 ekor yang tersisa di dunia, dan keduanya adalah betina. 2 badak ini bernama Najin dan Fatu. Mereka hidup di Ol Pejeta Conservancy, Kenya, di bawah penjagaan 24 jam. Penyebab hampir punahnya, perburuan liar untuk cula badak, yang harganya diperdagangkan seperti emas, ditambah konflik dan hilangnya habitat, membuat populasi mereka runtuh drastis. Karena tidak ada pejantan yang tersisa, spesies ini secara alami tidak bisa berkembang biak. Tapi harapan belum sepenuhnya hilang. Para ilmuwan menggunakan teknologi IVF dan rekayasa genetika, mencoba menggabungkan sel telur badak putih utara dengan sperma yang dibekukan bertahun-tahun lalu. Tujuannya, menciptakan embrio, lalu dititipkan pada badak putih selatan sebagai ibu pengganti. Walau sulit, inilah perlombaan melawan waktu untuk menyelamatkan satu spesies terakhir. Badak putih utara kini menjadi simbol bahwa kerakusan manusia bisa menghapus kehidupan, namun juga bahwa ilmu pengetahuan dan harapan bisa membawa kesempatan kedua. Di kedalaman perairan Teluk California, hidup salah satu makhluk paling langka di planet ini, Vaquita. Mamalia laut kecil ini kini menjadi simbol darurat konservasi dunia. Vaquita adalah spesies lumba-lumba terkecil di dunia, dengan panjang hanya sekitar 1,4 meter. Ciri khasnya adalah lingkaran, hitam di sekitar mata dan bibir yang hitam seperti sedang tersenyum. Meski ukurannya kecil, Vaquita adalah perenang lincah dan sangat pemalu, jarang terlihat oleh manusia. Sayangnya, keberadaannya kini berada di ambang kepunahan. Diperkirakan kurang dari 10 ekor yang tersisa di alam liar. Ancaman terbesar bagi Vaquita adalah jaring, insang ilegal yang digunakan untuk menangkap ikan totoaba, ikan yang gelembung renangnya, dijual mahal di pasar gelap. Vaquita yang terjebak tidak bisa naik ke permukaan untuk bernapas, dan akhirnya mati tenggelam. Berbagai lembaga internasional berusaha melindungi mereka, melarang jaring insang, meningkatkan patroli laut, hingga bekerja sama dengan nelayan setempat mencari alat tangkap yang lebih ramah lingkungan. Meski upaya dilakukan, waktu bagi Vaquita semakin menipis. Vaquita mungkin kecil dan tak terkenal, tetapi nasibnya mengingatkan kita bahwa satu spesies pun bisa hilang selamanya jika manusia tidak bertindak. Semoga suara Vaquita yang tersisa masih bisa kita selamatkan sebelum benar-benar terlambat. Saola Pseudorix ngetinensis, juga disebut spindlehorn, unicorn Asia, atau jarang disebut wukwang bovid, adalah salah satu mamalia besar paling langka di dunia. Seekor bovid penghuni hutan asli pegunungan Annamite di Vietnam dan Laos. Ia dijelaskan pada tahun 1993 berikutan penemuan sisa-sisa di Taman Negara View, Kuang oleh tinjauan gabungan Kementerian Kehutanan Vietnam dan World Wide Fund for Nature. Spesies ini pertama kali dilaporkan pada tahun 1992 oleh Do Tuoch, seorang ahli ekologi hutan, dan rekan-rekannya. Foto pertama Saola hidup diambil di penangkaran pada tahun 1993. Foto terbaru diambil pada tahun 2013 dengan kamera pemicu gerakan di hutan Vietnam Tengah. Ini adalah satu-satunya spesies dalam genus Pseudorix. Badak Jawa bercula satu dengan nama Latin Rhinoceros sondaicus. Badak Jawa termasuk di antara mamalia besar paling langka di planet bumi, dengan populasi sekitar 74 badak di Taman Nasional Ujung Kulon, di ujung paling barat Jawa, Indonesia. Status saat ini adalah critically endangered. Hingga pertengahan abad ke-19 hingga awal abad ke-20, badak Jawa menyebar hingga melampaui Pulau Jawa dan Sumatera ke daratan Asia, Tenggara dan Indochina, barat laut hingga India Timur, Bhutan, selatan Tiongkok. Saat ini, badak Jawa adalah yang paling langka dari semua spesies badak dan salah satu spesies hewan hidup yang paling langka, dengan hanya satu populasi liar yang diketahui saat ini,
Dan tidak ada individu yang berhasil dipelihara di penangkaran. Penurunan populasi badak Jawa terutama disebabkan oleh perburuan liar. Untuk diambil culanya, para ilmuwan dan konservasionis jarang mempelajari hewan ini secara langsung karena kelangkaannya yang ekstrim dan bahaya mengganggu spesies yang terancam punah. Peneliti lebih mengandalkan kamera jebak dan sampel feses untuk mengukur kesehatan dan perilaku. Akibatnya, badak Jawa adalah spesies badak yang paling sedikit dipelajari. Di antara hutan bersalju Rusia dan perbukitan berbatu di perbatasan Tiongkok, hidup salah satu kucing paling langka di dunia, Amur leopard, hantu bercorak bintik yang hampir tak terlihat oleh manusia. Amur leopard adalah subspesies macan tutul yang beradaptasi luar biasa dengan dinginnya cuaca. Dengan bulu tebal dan motif roset besar, ia mampu berjalan senyap di antara salju yang membeku. Tidak seperti macan tutul lain, mereka memiliki kaki yang lebih panjang, membantu memanjat tebing, curam dan berlari cepat di medan licin. Hewan ini sangat pemalu dan soliter. Ia berburu rusa kecil, kelinci, dan hewan hutan lainnya, selalu mengandalkan kecepatan dan kejutan. Dalam semalam, seekor Amur leopard bisa menempuh jarak belasan kilometer hanya untuk mencari makan. Dan yang menakjubkan, mereka bisa menarik mangsa ke atas pohon untuk menghindari pemangsa lain. Namun di balik kehebatannya, nasib mereka sangat tragis. Amur leopard kini termasuk hewan paling langka di dunia. Akibat perburuan, hilangnya habitat, dan konflik dengan manusia, populasinya pernah turun hingga kurang dari 40 ekor di alam liar. Meski kini mulai meningkat perlahan, jumlahnya masih amat mengkhawatirkan. Amur leopard bukan sekadar hewan, ia simbol keindahan yang hampir hilang. Melindungi mereka berarti menjaga keseimbangan alam di timur jauh. Semoga upaya konservasi terus menyelamatkan sang hantu salju ini sebelum benar-benar menghilang selamanya. Di tengah hutan malam Selandia Baru, ada burung aneh yang hampir tidak bisa terbang, namun menjadi salah satu spesies paling langka di dunia. Inilah kakapo, si burung nokturnal yang penuh keunikan. Kakapo adalah burung beo raksasa, beratnya bisa mencapai 4 kg. Tetapi meski termasuk keluarga burung beo, kakapo tidak bisa terbang. Sayapnya lemah, tubuhnya terlalu berat, dan ia lebih suka berjalan atau memanjat. Saat merasa terancam, ia justru membeku, berharap predator tidak melihatnya. Selain itu, kakapo memiliki wajah unik yang mirip burung hantu karena bulu wajahnya membentuk cawan yang membantu menangkap suara. Itulah sebabnya ia sering disebut owl parrot. Kakapo juga aktif di malam hari dan memiliki penciuman yang kuat untuk mencari makanan seperti buah-buahan, daun, dan akar. Yang membuat kakapo makin istimewa adalah cara berkembang biaknya. Betina hanya bertelur ketika pohon rimu mengalami mass year, suatu tahun langka ketika pohon itu berbuah sangat banyak. Akibatnya kakapo berkembang biak sangat lambat. Tak heran jumlahnya pernah tinggal kurang dari 50 ekor. Beruntung, berbagai program konservasi kini membantu kakapo bangkit. Populasinya perlahan bertambah, namun tetap termasuk burung paling langka di dunia. Kakapo mengingatkan kita bahwa setiap makhluk unik di bumi layak diperjuangkan keberadaannya. Di tengah hutan kering Caatinga di Brasil, hidup salah satu burung paling langka di dunia. Warnanya biru cerah, suaranya khas, namun keberadaannya hampir tinggal legenda. Inilah Spix's Macaw atau Ara Spix. Spix Macaw dikenal dengan bulu biru lembut yang menawan dan ekor panjang yang elegan. Burung ini sangat cerdas, komunikatif, dan setia pada pasangan hidupnya. Mereka terbang lincah di sepanjang sungai dan rerimbunan pohon caraibe, satu-satunya pohon tempat mereka biasa bersarang. Sayangnya, keindahan ini hampir hilang dari dunia. Perburuan, penangkapan ilegal, dan hilangnya habitat membuat populasinya anjlok drastis. Pada tahun 2000, Spix Macaw dinyatakan punah di alam liar. Selama bertahun-tahun, satu-satunya harapan hanyalah individu yang masih tersisa di penangkaran. Namun harapan belum padam. Program konservasi internasional bekerja mengembangbiakan Spix Macaw di penangkaran. Pada 2022, beberapa ekor akhirnya dilepas liarkan kembali ke alam, membawa secerca asa bahwa spesies ini dapat kembali pulih. Spix Macaw adalah simbol betapa rapuhnya keanekaragaman hayati. Dengan perlindungan yang tepat, kita mungkin akan kembali melihat langit Caatinga dihiasi biru cerah burung yang luar biasa ini. Harimau Sumatera adalah populasi Panthera tigris sondaica yang mendiami Pulau Sumatera
Indonesia dan satu-satunya anggota subspesies harimau Sunda yang masih bertahan hidup hingga saat ini. Ia termasuk dalam klasifikasi satwa kritis yang terancam punah, critically endangered, dalam daftar merah spesies terancam yang dirilis Lembaga Konservasi Dunia, IUCN. Populasi liar diperkirakan antara 400 sampai 500 ekor, terutama hidup di pegunungan bukit, barisan zaman sejarah taman-taman nasional di Sumatera zaman prasejarah. Keberadaan harimau Sumatera saat ini menjadi sebuah polemik tersendiri karena mengakibatkan konflik antara manusia dan harimau, rusaknya habitat alami harimau. Sumatera mengakibatkan satwa ini tersingkir dari habitat alaminya sehingga menimbulkan gangguan terhadap manusia. Serangan harimau Sumatera terhadap manusia dan hewan ternak telah sering terjadi, memulihkan dan meningkatkan populasi harimau Sumatera beserta bentang alamnya pulih. Upaya konservasi In situ merupakan program utama konservasi harimau Sumatera dengan memulihkan populasi harimau dan habitat alaminya. Di Indonesia, usaha perlindungan terhadap harimau telah melibatkan unsur lain. Pada tahun 2014, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa pelarangan perburuan terhadap harimau. Kelompok-kelompok konservasi alam dan satwa menggunakan fatwa ini untuk memberikan pendidikan bahwa memburu harimau Sumatera bukan saja melanggar hukum, tapi juga melanggar ketentuan agama. Di antara pegunungan terjal dan hutan terpencil di perbatasan Nigeria Kamerun, hidup salah satu kera besar paling langka di planet ini. Inilah Gorilla Cross River, hantu hutan yang hampir tak pernah terlihat manusia. Gorilla Cross River adalah subspesies gorila barat dan jumlahnya diperkirakan kurang dari 300 ekor. Mereka sangat pemalu, bergerak jauh dari pemukiman, dan hidup di habitat yang sulit dijangkau. Karena itulah, hewan ini baru benar-benar dipelajari oleh ilmuwan dalam beberapa dekade terakhir. Mereka hidup di pegunungan berbatu dengan hutan lebat. Prediction mencapai gravitometri. Uniknya, dibanding gorila lainnya, Gorilla Cross River punya tengkorak lebih kecil dan tulang belakang lebih ramping, adaptasi untuk hidup di wilayah yang lebih keras dan berbatu. Makanan favorit mereka adalah dedaunan, batang muda, buah hutan, dan tunas. Mereka hidup dalam kelompok kecil yang dipimpin seekor jantan besar, silverback. Tapi ancaman terbesar mereka bukan predator, melainkan hilangnya hutan, perburuan, dan fragmentasi habitat yang memisahkan kelompok menjadi sangat kecil. Namun masih ada harapan. Program konservasi di perbatasan Nigeria, Kamerun kini melindungi kawasan hutan penting dan memantau pergerakan mereka dengan kamera jebak. Gorilla Cross River adalah pengingat bahwa keajaiban alam masih hidup dan kita punya tugas untuk menjaganya agar tidak hilang selamanya. Di balik gelapnya malam hutan Asia Timur, ada makhluk bersisik yang bergerak diam-diam. Hewan unik yang terlihat seperti campuran reptil dan mamalia. Inilah pangolin Cina. Pangolin Cina adalah salah satu dari 8 spesies terenggiling di dunia dan termasuk yang paling langka. Tubuhnya ditutupi sisik keratin keras, bahan yang sama dengan kuku kita. Ketika merasa terancam, ia menggulung sempurna seperti bola lapis baja untuk melindungi diri dari predator. Beraktivitas pada malam hari, pangolin menggunakan penciuman super tajam untuk mencari sarang semut dan rayap. Dengan lidahnya yang panjang dan lengket, bahkan bisa lebih panjang dari tubuhnya, ia menghabiskan ribuan serangga hanya dalam satu malam. Tanpa gigi, pangolin mengandalkan otot perut kuat untuk menghancurkan makanannya. Pangolin Cina hidup dari Cina bagian selatan hingga Nepal, Bhutan, dan Vietnam. Namun kini jumlahnya menurun drastis. Mereka menjadi salah satu mamalia paling banyak diperdagangkan secara ilegal di dunia. Diburu untuk sisik dan dagingnya. Ditambah lagi hilangnya habitat membuat populasinya terancam punah. Hari ini, pangolin Cina masuk kategori critically endangered. Tetapi berbagai upaya konservasi, patroli hutan, dan rehabilitasi satwa liar memberi harapan baru. Pangolin mungkin kecil dan pendiam, tapi masa depannya bergantung pada suara dan tindakan kita. Di balik keindahan alam yang kita lihat hari ini, ada begitu banyak kehidupan yang perlahan memudar. Makhluk-makhluk yang dulu berkeliaran bebas kini hanya tersisa sedikit jejaknya. Mereka adalah pengingat bahwa bumi bukan hanya milik kita, tetapi rumah bersama bagi semua kehidupan. Perubahan kecil yang kita lakukan, mulai dari menjaga kelestarian alam, mengurangi perburuan, hingga mendukung konservasi, bisa menjadi harapan terakhir bagi mereka. Karena ketika satu spesies hilang,
dunia kehilangan lebih dari sekadar makhluk hidup. Kita kehilangan bagian dari keseimbangan alam. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang peduli pada kelestarian bumi kita.